Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini lagi panas antara PDIP dengan Nasdem, saling sindir dan bahkan Hasto lagi gemeteran melihat penjelasan dari Partai Nasdem, yaitu PDIP kaget Nasdem sebut Anies antitesis Jokowi. Ini persoalan etika serius. Dan bahkan ada yang menyebutkan ini Nasdem Anies antitesis Jokowi. Ini lagi kepanasan mereka begitu. Lagi saling sindir bahwa Anies Baswedan bukan petugas partai, tetapi dalam partai PDIP semuanya adalah petugas partai. Inilah yang kemudian Hasto merasa gemeteran dan ketakutan melihat dari apa yang dijelaskan oleh partai Nasdem ini begitu kan. Ini Nasdem sebut Anies Baswedan antitesis dari Presiden Jokowi. Arief Puyono, artinya presiden dianggap gagal. Bikin PDIP kaget, Nasdem jelaskan soal Anies antitesis Jokowi. Ini yang lagi menjadi trending topik begitu. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter. Makin panas Nasdem ke PDIP. Kami tunjuk Anies sebagai capres bukan petugas partai. Wow, Pak Surya Paloh luar biasa ini. Catat ya, cakep. Nasdem pancen oye. Beh, petugas partai sudah terbukti dalam membangun bangsa. Petugas partai itu pernah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, presiden RI ke RI 2 periode. Keren Nasdem, ini baru cara berpolitik sehat. Jadi si Puan nemuin Om Paloh kemarin ngapain ya? Minta uang jajan, nganampol, paten. Ini apa yang saya bacakan dari publik ya, dari komentar-komentar netizen begitu. Dan banyak sekali mereka yang menghashtag ini. Nasdem mencapreskan Anies bukan nama Anies jadi bagus, malah Nasdem jadi partai yang dielok-elok. Jadi menjadi trending topik begitu. Insya Allah Anies AHY. Wow, luar biasa sekali. Semoga dari silaturahmi Jumat yang berkah ini menjadi pembukaan jalan menuju Indonesia yang maju. Ini Zulfan Zlinda ini kader Partai Nasdem dan saat ini juga menjabat sebagai komisaris Jasa Marga, tapi mulai nyerang Jokowi. Walau belum secara langsung, ya pantaslah disebut Nasdrun kalau begini bukan begitu. Wow, karena Zulfan hanya memberikan statement Anies antitesis Jokowi. Ini lagi gemetaran begitu di luar sana. Begitu ini, Nasdem kalau punya niat asli seperti ini, yang baik menurut saya sih, hanya saja yang fair adalah Nasdem harusnya sadar dari sebelum deklarasi AB bahwa di kelompok AB yang harus ditanya kesiapan soal itu. Masa Nasdem pura-pura buta kalau selama ini kelompok mereka lah yang sering memancing kekisruan. Wow, luar biasa. Terlalu mahal harganya, kepercayaan hanya karena pemilu. Ini Hasto yang lagi kepanasan ini. Hasto geram Nasdem sebut Anies antitesis Jokowi. Lalu di mana tanggung jawab etika politik Nasdem? Etika politiknya Nasdem harus keluar dan menarik 3 menterinya dari koalisi Jokowi. Lah yang mengangkat itu Jokowi, yang seharusnya ya putuskan Jokowi begitu kan, bukan dari Partai Nasdem itu sendiri begitu. Kalau ketakutan ya memang ada ketakutan pasti seperti itu. Oh, ini alasan Nasdem pilih AB, berarti jelas Nasdem itu asal beda dengan Jokowi. Sorry to say, artinya cara pikir Nasdem hampir semalam ama para pembenci Jokowi. Oposan pada bela Nasdem sekarang kan Nasdem usung Pak Anies itu untuk 2024. Sekarang Nasdem masih di koalisi rezim kok. Beda cerita jika sekarang Nasdem out dari koalisi pemerintah. Wow, sangat menarik sekali ini perbincangannya. Dan bahkan Sekjen DPP Partai Nasdem Kakak Joni G berpesan, berdewasalah dalam berpolitik, jangan memecah belah, jangan menggunakan diksi-diksi yang berdampak pada polarisasi kehidupan soal masyarakat. Wow, luar biasa. Ini bahkan menjadi ketakutan. Pengasung Sionis terus mempropaganda dengan berita hoax, memfitnah dan memprovokasi dengan berpolitik identitas sara dan bergabung dengan gerombolan kau intoleran. Si gerombolan biaran mafia, teroris, mereka gak sadar kalau rakyat sudah pinter. Paparan Anies Baswedan dalam transformasi Jakarta 2017-2022, gagasan, narasi, dan karya penuh kemajuan membanggakan dirasakan warga Jakarta dan akan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Wow, cukup menarik sekali ini ya. Ini artinya Mas Jokowi dinilai oleh Nasdem di periode kedua sebagai presiden yang gagal. 2 program Jokowi tidak perlu dilanjutkan lagi sebab Anies Baswedan itu antitesa Jokowi.
Lagi kepanasan mereka melihat ini ya. Dan bahkan Hasto ini, Hasto PDIP mengapa Jakarta banjir? Nasdem yang harus menjawab. Papa, mengapa bansos dicolong? PDIP yang harus jawab. Ini menjadi trending hari ini ya, cukup luar biasa, dan saya mengapresiasi sekali ke partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan hari ini. Dan bahkan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan, ada ribuan orang yang menjadi kader partai Nasdem begitu kan. Mari kita baca komentar-komentarnya. Nasdem, Anies antitesis Jokowi. Jakarta, politikus Nasdem Zulfan Lindan mengungkapkan bahwa partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Nasdem menilai Anies merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Wow, semakin ketar-ketir ini PDIP. Dia menyampaikan hal itu dalam program Adu Perspektif bertema Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi yang disiarkan oleh Detik.com dengan berkolaborasi bersama Total Politik. Dia mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan Anies. Zulfan menturunkan Anies Baswedan memiliki kemampuan berpikir yang berkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan. Dia menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. Zulfan menegaskan penemuan Anies sebagai bakal capres melalui sebuah kajian. Wow, luar biasa. Dan bahkan Hasto, ya ini gemetaran Hasto ini. PDIP kaget Nasdem sebut Anies antitesis Jokowi. Ini persoalan etika serius. Wow, Hasto semakin marah begitu kan ini. PDIP Perjuangan merespon pernyataan politikus Nasdem Zulfan Lindan yang menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintah dan etika politik. Wow, semakin ketar-ketir. Akankah Pak Jokowi memecat menteri-menteri dari Partai Nasdem? Tidak mungkin dong, karena juga Pak Jokowi ingin nebeng juga dari beberapa partai untuk menjadi popularitas nanti begitu setelah habis masa jabatan presiden, kira-kira seperti itu. Menurut Hasto, pernyataan Zulfan merupakan penegasan sikap Partai Nasdem dengan mencalonkan Anies. Kata Hasto, Nasdem juga menjadi antitesis. Dan demikian dalam acara berpikir kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis, sambungnya. Hasto melalui mengaitkan sikap Nasdem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi menteri pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu terkontradiksi mengingat sikap Nasdem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi. Dan bahkan Hasto meminta Nasdem untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Berbagai persoalan etika tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintah. Dan bahkan di sini sebut Anies antitesis Jokowi, keberadaan Nasdem di kabinet dipertanyakan PDIP. Walau mulai gemetaran ini Hasto ini. Saya yakin Hasto semakin ketakutan melihat ini begitu kan. Dan bahkan ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bereaksi keras merespon ucapan politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan yang menyebutkan Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo. Hasto menjelaskan antitesis yang dimaksud merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesis artinya vis a vis, diametral. Dengan begitu, kata dia, Nasdem secara sadar melalui pernyataan Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut. Menurut dia, problematika di pemerintahan Jokowi harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Hasto pun menyinggung tanggung jawab efek etika politik dan partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Joko Widodo ketika gerak capres yang didusung oleh Partai Nasdem bersifat antitesis terhadapnya. Mungkin di periode kedua bisa jadi seperti itu antitesisnya begitu kan. Bahkan kalau ini bagusnya Partai Nasdem itu adalah dia pengen sosok yang antitesis dari Jokowi begitu. Dan bahkan kalau ini ditelusuri secara makna antitesis itu artinya bahwa berbeda, Anies Baswedan dengan Pak Jokowi akan berbeda begitu kan. Apakah kedua-duanya setelah menjadi presiden apakah ada bisikan-bisikan oligarki atau tidak? Ini yang menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan begitu. Nasdem sebut Anies Baswedan antitesis dari Presiden Jokowi. Arief Bayuno artinya presiden dianggap gagal.
Dari Warta Ekonomi, sebelum mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden yang diusung partainya, politisi Nasdem Zulfan Lindan menyebut Nasdem telah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika untuk mengusung Anies Baswedan. Dan bahkan Zulfan Lindan bilang Anies Baswedan adalah antitesis dari Presiden Joko Widodo. Menanggapi pernyataan Zulfan, kader Partai Gerindra Arief Wiono mengatakan bahwa Nasdem yang telah mengusung Anies mesti dipertanyakan alasannya masih ada dalam partai koalisi penguasa. Ini artinya Kang Mas Jokowi dinilai oleh Nasdem 2 periode sebagai presiden yang gagal dalam programnya. Dan bahkan Nasdem menjelaskan, bikin PDIP kaget Nasdem menjelaskan soal Anies antitesis Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai pernyataan politikus Nasdem Zulfan Lindan soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi persoalan etika serius. Zulfan menyebut Hasto nggak paham secara utuh pernyataannya. Hasto tidak memahami secara utuh apa yang saya maksud dengan tesa, antitesa, dan sintesa. Dalam teori dasar dialektika, Hegel memang terjadi perubahan yang mendasar dari bentuk feodalisme mengalami perubahan dalam bentuk sistem kapitalisme. Wow, Zulfan juga mengeluarkan kata-kata filsafat dialektika ya. Ya mungkin Hasto tidak mengerti, tidak pernah belajar teori filsafat begitu kan ya, mungkin tidak mengerti seperti itu begitu. Namun kini semua pendekatan ini banyak mengalami perubahan yang dikenal sebagai teori konvergensi, di mana antara kapitalisme dan sosialisme saling melengkapi sambungnya. Wah, luar biasa. Zulfan kemudian memberi contoh negara Cina dan Rusia. Zulfan menuturkan Cina dan Rusia dikenal dengan negara sosialis, dapat mendekatan liberalis dan kapitalis. Zulfan menjelaskan antitesis yang dimaksud adalah pola berpikir dan bekerja. Menurutnya, ada perbedaan pola pikir dan bekerja antara Jokowi dan Anies. Kalau ini masuk di perkuliahan akademisi filsafat ini Pak Zulfan ini sudah memberikan 10 SKS kepada Hasto begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali pemikiran Pak Zulfannya ini kan. Ini yang menjadi rujukan filsafat politik begitu. Zulfan menyebut pola kerja Jokowi bertipe implementatif, sementara Anies melakukan pendekatan konseptual dalam melakukan program kerjanya. Wow. Filsafatnya luar biasa begitu ya. Dan bahkan sebelumnya Hasto merespon pernyataan politikus Nasdem Zulfan Lindan yang menilai Anies Baswedan antitesis dari Presiden Jokowi. Hasto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan etika dan politik serius. Jadi sangat lucu sekali ya Pak Hasto ini ketika berdebat dengan saling sindir di Twitternya ya kan. Ini bagus sekali begitu kan. Ini Hasto lalu mengkaitkan sikap Nasdem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi menteri pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi dengan mengingat sikap Nasdem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi. Hasto meminta Nasdem memberikan penjelasan terkait hal itu. Berbagai persoalan etika tersebut yang harus dijawab lengkap. Jadi kesimpulan dari saya hanya satu, bahwa Hasto lagi gemeteran melihat ketika Pak Zulfan mengatakan bahwa Anies adalah antitesis Jokowi. Ini benar makna luar biasa. Bisa ditelusuri dialektika filsafat antara pendekatan sosialis dan kapitalis. Ini menunjukkan bahwa luar biasa sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.